Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Masudli Mami dari kelas AKA04. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai proses costing. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah akuntansi biaya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yohanisa Isanafi selaku dosen pembimbing kami selama 1 semester ini. Sebelumnya kita udah bahas mengenai job order costing kan ya. Nah, di job order costing itu biasanya digunain sama perusahaan-perusahaan yang ngelakuin produksinya itu berdasarkan dari pesanan yang masuk. Nah, kalau misalnya proses costing ini, dia memproduksinya itu secara massal. Jadi nggak peduli berapa pesanan yang ada, dia tetap sudah ditentukan dalam sebulan itu dia akan memproduksi berapa banyak. Nah, biasanya ini untuk produk-produk yang sudah terstandar. Jadi kalau di job order costing itu bisa kita custom mau bentuknya kayak gimana. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik metode harga pokok proses. Nah, karakteristiknya itu di sini coba saya ilustrasikan misalnya produk Coca-Cola. Nah, produk Coca-Cola ini yang diproduksi secara massal. Jadi ketika perusahaan memproduksi produk Coca-Cola ini, jadi mereka belum tahu berapa yang akan terjual, berapa pesanannya, jadi mereka belum tahu semua. Jadi mereka tetap memproduksinya secara massal. Karakteristiknya apa aja? Yang pertama di sini produk yang dihasilkan adalah produk standar. Jadi standar dari perusahaannya. Jadi kita nggak bisa custom. Kita nggak bisa misal minta produk Coca-Cola maunya warnanya hijau. Kayak gitu itu nggak bisa. Atau misalkan kita mau custom Coca-Cola yang isinya tapi air mineral, itu juga nggak bisa. Lalu yang kedua di sini produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan itu adalah sama. Jadi setiap bulannya itu perusahaan Coca-Cola ini rutin menghasilkan produk yang namanya Coca-Cola karena emang sudah spesifikasinya di situ. Lalu yang ketiga di sini kegiatan produksinya ini diproduksi sesuai dengan perintah produksinya. Jadi kalau misalkan manajemen sudah menetapkan misal kita harus produksi 1000 unit, maka 1000 unit itu yang harus kita produksi dalam satu periode. Ada perbedaan dari job order costing dan proses costing. Nah, di sini perbedaannya yang pertama adalah pengumpulan biaya produksi. Jadi kalau misalkan di job order costing itu berdasarkan pesanan, kalau misalkan di proses costing itu berdasarkan setiap proses yang terjadi di masing-masing departemen produksi. Lalu yang kedua, untuk perhitungan harga pokoknya, itu kalau di job order costing total biayanya dibagikan jumlah unitnya langsung. Tapi kalau misalkan di proses costing itu ada cut off-nya yaitu satu periode. Jadi total biayanya itu hanya untuk periode waktu tertentu dan akan dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan pada periode waktu tertentu tersebut. Jadi kalau di job order costing itu ditentukan mana BOP langsung dan mana BOP tidak langsung. Tapi kalau misalkan di proses costing itu tidak perlu. Jadi nggak perlu ada BOP langsung dan BOP tidak langsungnya. Apa sih manfaat bagi kita untuk mengetahui informasi harga produk berdasarkan proses costing ini? Yang pertama adalah untuk menentukan harga jual produk. Karena kalau satu produk itu dihasilkan dari beberapa departemen, maka kan ada kumulatif biaya untuk menentukan harga jualnya, maka perusahaan harus menghitung biaya-biaya yang terjadi di masing-masing departemen. Pun yang kedua, untuk memantau realisasi biaya produksi. Akan berbeda biaya yang terrealisasi di departemen A ataupun di departemen B. Jadi proses costing ini dia berperan untuk memantau berapa sih biaya yang sebenarnya terjadi di masing-masing departemen. Lalu yang ketiga, untuk menghitung atau memprediksi laba atau rugi yang akan kita peroleh di masa depan. Lalu yang keempat, untuk menentukan berapa sih nominal untuk produk barang jadi dan produk yang masih dalam proses untuk diletakkan di bagian neraca. Sebelum kita menghitung untuk harga pokok produksi, kita pertama kali kita perlu lihat dulu arus fisik suatu produksi itu berlangsung di suatu perusahaan. Ada beberapa arus fisik. Yang pertama di sini ada arus fisik berupa produk berurutan atau yang bersifat sekuensial. Di sini ada contoh, misalkan ada 1, 2, 3, 4 departemen produksi, dan yang terakhir ini ada gudang barang jadi atau finished goods. Untuk work in process yang pertama itu ada cutting department atau
departemen pemotongan, lalu ada assemble departemen perakitan, dan yang ketiga ada packaging departemen. Pada arus fisik produksi yang berurutan, maka pertama bahan baku dikerjakan di cutting departemen, lalu misalkan dia dikeluarkan biaya bahan baku, lalu biaya pekerja dan factory overhead. Lalu barang yang sudah selesai diolah di cutting departemen nanti dikirimlah ke assembly departemen. Setelah diolah lagi di assembly departemen, dikirim lagi ke packaging departemen. Setelah itu dikirim lagi ke gudang, ke finished goods, seperti itu. Ini adalah alur dari arus produk sekuensial. Selanjutnya di sini yang kedua adalah arus produk paralel. Paralel itu maksudnya ada dua departemen yang melakukan pekerjaan secara bersamaan. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 departemen. Di sini ada departemen cutting, melting, planing and sanding, casting, assembly, dan painting departemen. Dan yang terakhir di sini ada gudang atau finished good. Nah, di sini misalnya untuk departemen cutting dan departemen melting, mereka melakukan pekerjaan secara bersamaan. Lalu nanti hasil dari departemen cutting dikirimlah ke planning dan sanding departemen. Dan sedangkan melting departemen dikirimlah hasilnya ke casting departemen. Nanti hasil dari planning dan sanding departemen sama hasil dari casting departemen dikirim bersamaan keduanya di departemen assembly. Nanti dari departemen assembly ini dia dikirim lagi hasilnya ke painting departemen. Setelah dari painting departemen sudah selesai, prosesnya semuanya dimasukin lah ke gudang atau ke finish good, seperti itu. Lalu yang ketiga di sini ada arus produk selektif. Jadi di sini dia agak sedikit selektif pemilih. Di sini contohnya misalkan ada 4 departemen dan 1 gudang finish goods. Di sini misalkan yang pertama di sini ada butchering departemen atau penyembelihan, lalu smoking departemen atau pengasapan, dan grinding departemen untuk penggilingan, assembly departemen, dan yang terakhir tadi di sini ada finish goods ya untuk gudang. Nah, misalnya barang dari butchering departemen hasilnya nanti akan dikirim ke assembly departemen, ke smoking departemen, dan ke grinding departemen. Jadi dia nggak cuma dikirim ke satu departemen. Jadi nanti hasil dari butchering departemen ini bisa dijadikan bahan baku bagi 3 departemen. Dijadiin bahan baku sebagai dari departemen assembly, smoking, dan grinding departemen. Lalu nanti hasil dari smoking departemen sama grinding departemen dikirim lagi ke assembly departemen. Setelah itu dari assembly departemen barulah dimasukin ke gudang, ke finish good, seperti itu. Kita coba buat cari ilustrasinya ya. Buat ilustrasinya di sini misalkan ada Natasha Wilona. Jadi misalkan dia punya pemilik dari perusahaan lipstick yang bermerek Mars Willow. Nah, kita anggap aja misalkan Natasha Wilona ini dia masih baru perusahaannya. Jadi dia masih belum punya persediaan awal sama sekali, baru beroperasi. Nah, di satu periode ini misalkan dia memproduksi sebanyak 1000 unit lipstick, tapi dari 1000 unit lipstick ini cuma 800 unit yang selesai dikerjain di akhir bulannya di satu periode, tapi di 200 unitnya masih diproses, belum selesai dibuat. Nah, anggap aja misalkan total biaya yang dikeluarin sama si Natasha Willow ini selama 1 bulan adalah sebesar 1 juta rupiah. Dan kita perlu tahu berapa sih biaya produksinya per unit. Misal kita berpikiran simpel, itu pasti bisa langsung dibagi aja ya. Misalkan total biaya 1 juta dibagi sama 1000, tinggal dibagi aja gitu. Maka hasilnya itu bisa 1000 rupiah. Tapi apakah benar 1000 rupiah itu? Karena di soal ada dibilang untuk produk yang masih dalam proses, itu yang 200 unit tadi itu proses penyelesaiannya masih 75%. Tentu kita nggak bisa dong nyamain harga produk yang sudah 100% jadi dengan produk yang masih work in progress gitu. Makanya di sini kita butuh yang namanya nanti unit ekuivalen. Untuk unit ekuivalen ini, dia unit yang sudah menggunakan seluruh bahan bakunya, semua tenaga kerja langsungnya, dan BOP-nya. Nah, rumus untuk mencari unit ekuivalen ini adalah unit yang sudah selesai, kita tambahkan dengan unit yang masih dalam proses, seperti itu. Salahnya di soal kan pasti akan diberitahukan berapa persen sih progres penyelesaiannya. Jadi, untuk unit yang masih dalam proses itu, kita harus kaliin dengan presentasi penyelesaiannya. Balik ke soal Natasha Wilona tadi, jadi kalau misalkan kita cari unit ekuivalennya, itu kita dapat unit ekuivalen yang tadi itu sama dengan
unit yang selesainya tadi kan 800 ya. Jadi 800 ditambah dengan unit yang belum selesai itu tadi 200. Jadi 200 dikali persentasenya. Persentasenya itu 75% ya. Jadi 200 dikali 75%. Jadi dapat hasilnya itu 950 unit. Jadi unit ekuivalen dari periode ini itu sebanyak 950 unit. Kalau misalkan kita cari total biaya per unitnya, jadi kita harus bagiin 1 juta itu dibagi dengan 950. Jadi nggak dibagi lagi dengan 1000. Tadi kan kita bagi jadi 1000 ya. Jadi 1 juta dibagi 950. Jadi hasilnya itu di sini kita dapat 1052,63 rupiah per unit. Untuk ngecek benar atau enggak hasilnya, biaya produknya itu 1052. Jadi untuk yang 200 unit itu harus 75% dari biayanya. Jadi kalau misalkan kita cari untuk yang 200 unit itu berapa sih biaya per unitnya? Nah, jadi kita coba carinya dengan cara kita totalnya yang tadi yang 1 juta itu dikurangin dengan produk yang sudah selesai. Produk yang sudah selesai kan tadi 800 ya. Jadi coba 800 dikali sama 1052 yang tadi. Dapat hasilnya. Nah, setelah itu baru kita bagi ke 200 unit. Kenapa? Karena kita mau cari berapa biaya yang masih dalam proses itu per unitnya. Jadi kita dapat angka per unitnya itu sebanyak di sini hasilnya 789 rupiah. Nah, kalau misalkan kita cek 789 rupiah itu adalah 75% dari 1052 rupiah, jadi perhitungan kita itu benar. Nah, di sini ada contoh soal dari PT Rosa. Anggaplah di sini dia sudah diketahui biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan. Ada biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, dalam 1 bulan ini, produk yang diselesaikannya itu adalah yang jadi adalah 2000. Yang dalam prosesnya itu masih 500. Nah, jadi totalnya adalah 2500. Nah, sedangkan barang yang masih prosesnya itu ada progres penyelesaiannya yang diketahui. Untuk biaya bahan baku itu 100% dan biaya penolongnya. Jadi udah selesai semua. Dan untuk tenaga kerja langsungnya itu hanya 50%. Dan untuk overhead pabrik itu masih 30%. Nah, jadi tahap yang pertama kali harus kita lakuin itu adalah menghitung yang namanya unit ekuivalen. Nah, di sini unit ekuivalennya itu kan kita dapat dari mana? Tadi kita dapat dari rumusnya itu tadi kan unit yang udah selesai ditambah dengan unit yang masih dalam proses dikalikan dengan progres presentasinya. Nah, ini kita harus cari untuk masing-masing item. Jadi tadi kan ada 4 item ya, biaya bahan baku, bahan penolong, overhead, dan tenaga kerja langsung. Jadi masing-masing itu harus kita cari unit ekuivalennya berapa. Nah, di sini udah dapat nih untuk biaya bahan baku 2500, untuk biaya penolongnya juga, untuk tenaga kerja 2250, dan untuk overheadnya itu 2150. Jadi selanjutnya kita udah dapat nih kan unit ekuivalennya. Jadi selanjutnya kita cari biaya produksi per unit untuk tahapan kedua. Nah, di soal tadi kan udah diketahuin ya total biayanya berapa untuk menghasilkannya. Jadi total biaya untuk masing-masing item itu dibagi sama unit ekuivalen. Jadi dapatlah hasil dari harga per unitnya. Jadi 5 juta dibagi 2500, 7 juta 500 dibagi 2500, 11 juta 240 dibagi 2250, dan untuk overheadnya itu 16 juta 120.000 dibagi dengan 2150. Maka didapat total biayanya itu adalah 39.875.000 dengan total harga per unitnya itu sebesar 17.500. Di tahap 3 kita selanjutnya menghitung jumlah biaya produksi yang terjadi di dalam satu periode. Nah, jumlah biaya produksi ini berarti kita harus jumlahin biaya produksi untuk barang yang sudah jadi dan biaya produksi yang masih in progress kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi kan barang jadinya udah 2000 ya, dan harganya itu kita udah dapat 17.500. Jadi tinggal dikali aja, dan di sini kita dapat hasilnya 35 juta. Selesai untuk biaya barang yang sudah jadi, kita masuk selanjutnya cari harga biaya barang yang masih dalam proses. Nah, caranya gimana? Itu
Untuk masing-masing biaya, kali aja progres presentasinya dikali dengan produk yang masih dalam proses dan harga per unitnya. Selesai itu dikali semua, habis itu ditambah. Nah, dapat di sini hasilnya Rp4.875.000 untuk biaya barang yang masih dalam proses. Setelah itu kita tambahin aja biaya produk yang sudah jadi dengan biaya produk yang masih dalam proses. 35 juta ditambah 4.875.000, dapat di sini hasilnya 39.875.000. Untuk tahap terakhir atau tahap keempat itu kita membuat laporan biaya produksi bulanan untuk bulan selanjutnya. Nah, untuk cara perhitungannya sama seperti yang sudah kita lakukan tadi, dan untuk cara penulisannya seperti yang ada di sini. Bisa dilihat di sini jumlah biaya produksi yang dibebankan untuk bulan selanjutnya pun hasilnya sama, Rp39.875.000. Kalau di contoh soal sebelumnya kan dia untuk perusahaan yang memiliki satu departemen. Nah, gimana kalau misalkan ada perusahaan yang memiliki lebih dari satu departemen? Misalkan dia punya 3 departemen. Cara perhitungannya gimana? Cara perhitungannya sama kayak yang tadi itu. Dicari unit ekuivalennya pertama kali, lalu setelah itu cari harga produksi per unit, setelah itu cari jumlah biaya produksi. Nah, tapi nanti di akhirnya, di endingnya, untuk laporan biaya produksinya, itu semua departemen, jumlah biaya produksi tiap departemen ditambahin semuanya. Jumlah biaya produksi dari departemen A ditambah departemen B ditambah departemen C, seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal dari PT Rosa yang memiliki 2 departemen produksi, departemen A dan departemen B. Nah, bisa dilihat di sini di contoh soalnya itu departemen A memproduksi 35.000 unit barang, tapi yang selesai hanya 30.000 unit barang. Jadi sisanya itu yang 5.000 masih work in progress. Nah, jadi yang di transfer ke departemen B itu sekitar 30.000. Nah, di departemen B kan diolah lagi ya. Nah, di sini departemen B dia setelah selesai ditransferlah ke gudang. Tapi yang di sini di soalnya dia selesaiin cuman 24.000 doang aja. Jadi 6.000-nya itu masih work in progress juga. Pertama kita cari unit ekuivalennya. Nah, rumusnya gimana? Tadi kan rumusnya itu adalah produk selesai ditambah dengan produk yang masih work in progress dikali dengan presentasi penyelesaiannya. Nah, carilah unit ekuivalen dari masing-masing departemen. Tapi hati-hati, untuk departemen A dan departemen B kan itu tadi jumlah produk selesai sama produk work in progress-nya beda-beda ya. Untuk departemen A itu jumlah selesai 30.000, work in progress-nya 5.000, dan untuk departemen B itu 24.000 dan work in progress-nya 6.000. Di sini kita bisa lihat untuk hitungannya. Untuk unit ekuivalen dari departemen A, untuk bahan bakunya itu 35.000 hasilnya, untuk tenaga kerjanya itu 31.000 hasilnya, dan untuk BOP-nya 31.000 juga. Dan di departemen B, dengan rumus yang sama, itu tenaga kerjanya hasilnya 27.000 dan BOP-nya juga 27.000 hasil perhitungannya. Setelah cari unit ekuivalen, selanjutnya kita cari harga per unitnya ya. Nah, di sini caranya itu kan cuma tinggal total biaya dibagi sama unit ekuivalennya. Di soal tadi udah diketahuin total biayanya, jadi tinggal dibagi aja. Untuk bahan baku 70.000 dibagi 35.000 sama dengan Rp2 per unit. Untuk tenaga kerja itu 155.000 dibagi 31.000 sama dengan Rp5 per unit. Dan untuk BOP 284.000 dibagi sama 31.000 hasilnya Rp8 per unit. Jadi jumlahnya itu total biayanya kan 473.000. Jadi total harga per unitnya itu Rp15 per unit. Setelah harga produksi per unitnya selesai, kita dapat, selanjutnya kita cari jumlah biaya produksinya. Nah, jumlah biaya produksinya itu kan cuma tinggal ditambah produk yang udah jadi sama produk yang masih work in progress. Nah, di sini tadi kan maksudnya produk yang udah jadi kan 3.000 ya. 3.000 dikali sama harga per unitnya tadi Rp15, jadi tinggal 3.000 dikali Rp15 itu dapat hasilnya 450.000. Perhitungannya di sini. Lalu untuk produk yang masih work in progress, cara perhitungannya untuk masing-masing biayanya itu tinggal dikali aja harga per unit dikali sama produknya dan dikali sama progresnya, kayak gitu, presentasi progresnya. Untuk bahan bakunya di sini kita dapat 10.000, tenaga kerja 5.000, BOP-nya 8.000. Ditambahin, ditotalin semuanya itu dapat 23.000. Jadi untuk produk yang sudah jadi ditambah dengan produk yang masih work in progress itu 450.000 ditambah 23.000, hasilnya kita dapat Rp473.000. Lalu untuk pembuatan laporan biaya produksinya masih sama seperti yang satu departemen.
Nah, selesai dengan departemen A, selanjutnya kita masuk ke departemen B. Nah, caranya gimana? Caranya masih sama, benar-benar sama seperti cara perhitungan dari departemen A. Cuman bedanya nanti untuk produk jadi sama produk work in progress-nya itu beda. Untuk produk jadinya di sini itu kan departemen A tadi selesainya 30.000 ya. Jadi 30.000 ditransferlah ke departemen B. Dan di departemen B ketika dia mengolah lagi, itu yang jadinya cuman sebesar 24.000. Jadi sisanya itu yang 6.000 dia masih work in progress, seperti itu. Sebelumnya kita udah cari unit equivalent untuk departemen A sama departemen B kan. Nah, hasilnya udah dapet nih. Untuk departemen B, unit equivalentnya itu 27.000 untuk tenaga kerja dan BOP-nya juga 27.000. Nah, di sini kenapa nggak ada bahan baku? Karena ketika di departemen A itu bahan bakunya sudah 100%. Jadi udah habis, udah selesai kayak gitu. Nah, karena unit equivalentnya sudah selesai, sudah ketemu, jadi kita tinggal cari harga produksi per unitnya. Nah, karena total biayanya juga udah diketahui di soal, jadi tinggal dibagi aja total biaya dibagi dengan unit equivalentnya. Untuk tenaga kerja 270.000 dibagi dengan 27.000 sama dengan harga per unitnya itu Rp10 per unit. Untuk BOP-nya 405.000 dibagi 27.000 sama dengan harga pokok produksi per unitnya itu Rp15 per unit. Jadi jumlah totalnya untuk departemen B itu Rp25 per unitnya, seperti itu. Selanjutnya kita totalin total biaya produksi dari departemen A dan departemen B, lalu harga produksi per unitnya dari departemen A ke departemen B. Untuk total biayanya dari departemen A kan tadi 450 ya, ditambah sama departemen B itu 675.000. Jadi total biaya untuk kedua departemen itu adalah 1.125.000. Dan untuk harga produksi per unitnya dari departemen A itu Rp15 per unit, dan dari departemen B itu tadi 25 ya, jadi 15 tambah 25 jadi Rp40 per unit. Selesai dengan harga produksi per unit, sekarang kita masuk ke jumlah biaya produksi. Jumlah biaya produksi itu kan cuma ditambahin aja produk yang sudah jadi sama produk yang masih work in progress. Nah, untuk produk yang sudah jadi tadi itu yang udah ditransfer ke departemen B itu 24.000 kan, 24.000 dikali sama produksi per unitnya Rp40, jadi 24.000 dikali Rp40 itu sama dengan Rp960.000. Lalu untuk produk yang masih work in progress dari departemen A ditambah sama yang dari departemen B. Untuk departemen A tadi kan yang masih work in progress-nya 6.000 dan hasil maksudnya harga produksi per unitnya kan 15, jadi 6.000 dikali 15 sama dengan Rp90.000. Lalu untuk biaya tambahan di departemen B-nya itu kita cari dulu di sini. Rumusnya tadi kan presentasi progres dikali sama jumlah produk dikali sama jumlah maksudnya harga produksi per unit. Untuk tenaga kerjanya dapat hasilnya itu 30.000, untuk BOP-nya dapat hasilnya 45.000. Jadi tinggal ditambah aja yang dari departemen A sama departemen B, 90.000 ditambah 75.000 sama dengan 165.000. Jadi terakhir tinggal ditambahin aja biaya yang ditransfer ke departemen B sama jumlah biaya produksi di departemen B itu sendiri. Tadi kan yang ditransfer ke departemen B itu 910.000 ditambahin sama biaya produksi departemen B-nya itu sendiri 165.000. Jadi tambahin aja hasilnya 1.125.000. Terakhir, pembuatan laporan biaya produksi di departemen B. Itu cara penulisannya sama seperti di departemen A. Jadi kesimpulannya, untuk produksi departemen yang punya lebih dari satu departemen, itu nanti di akhirnya, di jumlah biaya produksinya, tinggal ditambahin aja di semua departemen yang dia punya. Misalkan dia punya 2 departemen, ditambahin aja departemen A sama departemen B. Kalau misalkan dia punya 3 departemen, punya 4 departemen, atau 5 departemen, tinggal ditambahin aja semuanya kayak gitu di akhirnya. Untuk cara perhitungannya juga sama, cari unit equivalentnya dulu, abis itu cari harga produksi per unit, dan baru cari jumlah biaya produksinya. Apa lagi ya? Yang perlu diperhatiin, jangan sampai lupa itu, jangan lupa perhatiin berapa banyak produk yang udah jadi sama banyak produk yang masih work in progress di tiap-tiap departemen. Sama satu lagi, presentasi dari progresnya, kayak gitu. Contoh soal yang sebelumnya kita bahas itu kan contoh soal yang nggak ada WIP awalnya atau work in progress, maksudnya nggak ada barang sisa atau barang yang belum selesai dikerjain di periode sebelumnya. Nah, kalau misalkan di soalnya nanti ada barang sisanya, maksudnya ada WIP awalnya, itu ada 2 metode yang bisa digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada metode rata-rata, dan yang kedua adalah metode FIFO atau first in first out. Nah, perbedaannya ada di mana? Perbedaannya nanti ada di cara penghitungan dari unit equivalentnya dan cost per unitnya. Nah, perbedaannya dalam metode rata-rata dalam pencarian unit ekuivalennya itu menggunakan rumus unit
unit selesai ditambah dengan prestasi atas WIP akhir. Lalu untuk cost per unitnya itu penjumlahan antara nilai WIP awal ditambah dengan biaya periode yang bersangkutan dibagi unit ekuivalennya. Lalu untuk metode FIFO, first in first out, itu rumus dalam mencari unit ekuivalennya itu adalah penyelesaian dari WIP awal, ini bedanya di sini, lalu ditambah dengan penyelesaian bahan menjadi barang jadi, ditambah dengan prestasi atas WIP akhir. Lalu untuk cost per unitnya, dia cara mencarinya atau rumusnya cuman biaya periode yang bersangkutan dibagi dengan unit ekuivalen. Seperti itu. Apabila diilustrasikan secara visual, kurang lebih seperti ini ibaratnya. Jadi kalau misalkan ada satu produk selesai gitu kan ya. Nanti di awal bulan kita dapat WIP awal. Yang biru ini WIP awal sekitar 1/4 lah ya. Maka tentu aja kalau misalkan ada WIP awal bulan ini, jadi kita harus selesaiin WIP awal ini tadi. Contoh misalkan kita buat kursi. Kalau misalkan buat kursi itu yang dari bulan lalu bentuknya misalkan baru kerangkanya aja. Nah, jadi kita harus selesaiin kursi itu dulu. Kita kerjain kursi yang itu, setelah itu baru kita kerjain kursi yang selanjutnya. Nah, nanti di akhir bulan pada saat cut off, katakanlah kita baru selesai setengah kursi kayak gitu. Jadi separuh kursi ini kita sebut sebagai WIP akhir kayak gitu. Nah, untuk biaya yang biru ini itu adalah WIP awal, lalu yang merah itu untuk pekerjaan dari periode berjalan. Jadi kalau misalkan nanti cari unit ekuivalennya, kalau misalkan dia cari pakai metode rata-rata, jadi di awal itu kita kan harus kerjain dari yang awal dulu ya. Jadi hitunglah 1, 2, 3, baru yang terakhir dikasih setengah. Jadi totalin akhirnya 3,5. Tapi kalau misalkan pakai metode FIFO, dia kan first in first out ya. Jadi di awal bulan jadi hanya 3/4 ditambah 1 tambah 1, jadi 3/4 ditambah 2 ditambah setengah, jadi totalnya misalkan jadi 3/3 kayak gitu, yang setengah di awal itu dibuang dulu kayak gitu. Nah, di sini ada contoh kasus, misalkan di departemen A itu WIP awalnya 500 unit, untuk departemen B WIP awalnya itu 600 unit, lalu untuk tingkat penyelesaian departemen A itu 1/5, untuk departemen B itu 2/3, lalu untuk barang selesai di departemen A itu 3000 unit, dan departemen B itu 1200 unit, lalu untuk WIP akhir di departemen A itu 700 unit, dan departemen B itu sekitar 400 unit. Dan tingkat penyelesaian untuk departemen A itu 2/7, dan untuk departemen B itu 3/4. Nah, kita coba untuk cari unit ekuivalen dengan kedua metode tadi, untuk metode rata-rata dan metode FIFO di masing-masing departemen. Kita coba bahas untuk departemen A dulu. Di sini yang pertama pakai metode rata-rata ya. Rumusnya tadi kan unit selesai ditambah dengan prestasi dari WIP akhir. Unit selesainya tadi itu kan 3000 unit ditambah dengan prestasi WIP akhir. Prestasi tingkat penyelesaiannya tadi kan 2/7 dikali sama WIP akhirnya itu 700, jadi 2/7 dikali 700 unit. Jadi hasil akhirnya kita dapat di sini 3200 unit. Lalu untuk metode FIFO, rumusnya kan penyelesaian WIP awal ditambah dengan penyelesaian bahan ditambah dengan prestasi WIP akhir. Untuk penyelesaian awalnya, WIP awalnya itu kan tadi tingkat penyelesaiannya 1/5, jadi dapatlah 4/5 ya, sisanya dikali sama WIP awalnya itu 500 unit ditambah dengan penyelesaian bahan itu 3000 unit yang selesai dikurang sama WIP awal, itu WIP awalnya 500, jadi sisanya sekitar 2500 ditambah dengan prestasi WIP akhir itu tingkat penyelesaiannya 2/7 dikali sama tadi WIP akhirnya 700, jadi 2/7 dikali 700, dapatlah hasil akhir 3100 unit kayak gitu. Untuk di departemen B cara penghitungnya juga sama. Untuk metode awalnya kita masukin rumusnya tadi, unit selesai ditambah dengan prestasi WIP akhir itu 1200 unit ditambah dengan 3/4 dikali 400 unit. Datanya semuanya ada di soal, itu dapatlah hasilnya 1500 unit. Untuk metode FIFO-nya 1/3 dikali 600 unit ditambah dengan 1200 dikurang 600 unit untuk penyelesaian bahan, dan ditambah dengan prestasi WIP akhir itu sekitar 3/4 dikali 400 unit. Dapatlah hasil akhirnya 1100 unit. Kayak gitu. Sekian dari saya, Masuratul Imami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.